sedikit memberikan gambaran atau pengantar dalam diskusi ini. Yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih pada narasumber Mbak Intan, Pak Archandra, ada Pak Brahmantia Satyamurti Purwadi dan Ibu Mariati Abdullah. Juga saya sampaikan terima kasih pada kawan-kawan kita nelayan tradisional di seluruh Indonesia atas kehadirannya untuk berinteraksi bersama, berdiskusi bersama yang telah diselenggarakan DPP KNTI. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa BBM ini merupakan kebutuhan pokok ya bagi nelayan. Bahkan kalau kita melihat di lapangan bahwa sekitar 75% ya, kebutuhan melaut bagi nelayan ini disediakan hanya untuk kebutuhan BBM. Tapi dari laporan kawan-kawan atau nelayan-nelayan di daerah selalu menyatakan bahwa betapa susahnya nelayan kita, nelayan tradisional ini untuk mengakses BBM bersubsidi. Nah, tentunya kita tahu bahwa sebetulnya BBM bersubsidi ini sudah diatur, diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Di undang-undang itu saya kira sudah mengatur. Namun saya katakan bahwa implementasinya di lapangan justru malah seakan-akan ada regulasi yang menghambat. Ya, karena dari laporan kawan-kawan nelayan yang ada di daerah, betapa sulitnya bahwa ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Nah, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan tentu nelayan-nelayan kita, apalagi nelayan kita yang dalam skala kecil, tidak mampu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Sehingga nelayan-nelayan kita hampir bahkan tidak pernah mendapatkan akses ya BBM bersubsidi. Saya kira skema pendistribusian BBM bersubsidi ini cukup disederhanakan. Mungkin dengan cara dari Pertamina ke SPBU atau ke SPBN dan langsung sampai ke nelayan kita, sehingga tidak dimanfaatkan oleh para mafia BBM ya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Apalagi kalau kita lihat teman-teman nelayan yang jauh dari SPBU, ya, harga BBM harganya sangat melangit. Makanya kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita nelayan, kenapa hari ini tidak melaut? Tentu jawabannya karena mereka tidak mampu untuk membeli BBM. Maka dengan diadakan FGD ini, kita harapkan bisa mencari solusi bagaimana caranya nelayan tradisional mendapatkan BBM bersubsidi dengan cara yang mudah, yang memang sudah menjadi hak secara konstitusi. Maka tekad kita, tekad KNTI adalah selama nelayan tradisional masih belum mendapatkan hak-hak dasarnya, selama nelayan tradisional masih belum sejahtera, maka selama itu pula kita akan terus berikhtiar untuk memperjuangkan sehingga sampai nelayan tradisional itu memperoleh hak dasarnya, kemudian mencapai kesejahteranya. Saya kira
untuk memulai diskusi ini kita juga tidak berbicara secara panjang lebar karena waktu hari ini juga hari Jumat, waktunya amat pendek, juga banyak narasumber yang saya kira sangat kompeten di dalam di bidangnya. Saya sampaikan semoga FGD ini bisa berjalan dengan baik, menghasilkan gagasan-gagasan yang cemerlang dan memberikan solusi untuk keberlangsungan nelayan tradisional. Selamat berdiskusi, semoga mencapai kesimpulan yang membuat nelayan tradisional kita tersenyum. Saya kira dengan membiasakan cara berdiskusi ini menunjukkan bahwa kita sudah dewasa di dalam berdemokrasi. Saya kira saya cukupkan pengantar saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng Nugroho atas sambutannya. Ya, semoga diskusi pagi hari ini bisa berjalan lancar dan semua yang hadir mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Baik, kita lanjut saja ke sesi utamanya, yaitu diskusi yang akan pertama kali disampaikan oleh Mbak Intan sendiri. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa materi yang disampaikan Mbak Intan ini merupakan materi sosial audit yang sedang kita lakukan di 5 daerah, di Medan, Semarang, Aceh, Lombok Timur, dan Gresik. Pada dasarnya kita ingin mengetahui bagaimana nelayan kecil mengakses BBM bersubsidi, sehingga input dari diskusi kali ini akan ditampung oleh Mbak Intan agar disempurnakan hasilnya. Terima kasih. Kepada Mbak Intan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga sehat selalu kepada para narasumber, Pak Chandra, Pak Brahmantia, dan Ibu Mariati Abdullah. Salam hangat untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan memaparkan materi diskusi berkaitan dengan akses dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Sudah terlihat ya? Oke, sudah Mbak. Oke. Baik, seperti yang disampaikan moderator sebelumnya, bahwa kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara International Budget Partnership, IBP Indonesia, Perkumpulan Inisiatif Indonesia, dan Fitra Indonesia. Dan FGD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian untuk memperkuat data dan informasi bagi kajian yang sedang dilakukan oleh KNTI. Juga terkait dengan skema-skema terobosan kebijakan yang bisa dilakukan untuk memudahkan akses dan ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil. Outline yang akan saya sampaikan ada 4 poin. Yang pertama terkait dengan potret nelayan kecil, yang kedua peraturan perizinan untuk nelayan skala kecil, lalu peran lembaga pemerintah dalam penyaluran, dan yang terakhir adalah rekomendasi mekanisme penyaluran BBM subsidi. Potret nelayan kecil seperti yang kita tahu bersama, bahwa pengertian nelayan kecil menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, bahwa pengertian nelayan kecil itu untuk nelayan yang menggunakan kapal perikanan hingga 5 JT. Kemudian di tahun 2016 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, istilah nelayan kecil ini menjadi luas, menjadi 10 JT. Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan tersebut, di dalamnya melalui pasal 12 ayat 2 dan 18 ayat 3, strategi perlindungan dalam
penyediaan prasarana usaha penangkapan ikan, salah satunya adalah terkait dengan SPBN untuk nelayan. Seperti yang kita tahu bersama bahwa peran BBM ini sangat penting bagi nelayan kecil, di mana untuk biaya operasional sebesar 75% dihabiskan untuk BBM, dan untuk jumlah perikanan di Indonesia itu 96% merupakan nelayan kecil dengan kapal kurang dari 10 GT. Lalu untuk peran lembaga pemerintah berkaitan dengan BBM subsidi untuk nelayan ada 3, yaitu BPH Migas sebagai menentukan kuota BBM subsidi untuk sektor nelayan, lalu untuk mengkoordinasikan kegiatan pengawasan tentunya dalam penyaluran, lalu ada Pertamina untuk memastikan BBM subsidi untuk nelayan tersalurkan dengan baik sesuai dengan kuota yang ditetapkan, lalu membentuk lembaga penyalur untuk nelayan di lokasi yang direkomendasikan oleh KKP, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya bertugas untuk menentukan lokasi-lokasi sentra nelayan yang membutuhkan pelayanan BBM, lalu merekomendasikan titik lokasi dan calon pengelola lembaga penyalur khusus nelayan, dan yang terakhir untuk mengelola kebutuhan BBM nelayan secara akurat berdasarkan data jumlah kapal nelayan dan data pendukung lainnya. Dan tidak lupa juga peran dari Kemenq bersama Menteri Bidang Minyak dan Bumi untuk melakukan penyusunan perkiraan subsidi BBM dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut landasan hukum. Yang pertama adalah Perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai penyediaan, pendistribusian, dan harga jual ecer bahan bakar minyak, di mana jenis BBM tertentu untuk usaha perikanan itu untuk kapal nelayan berukuran maksimum 30 GT. Kemudian untuk peraturan yang kedua adalah Permen KP nomor 13 tahun 2015 terkait petunjuk pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi, dan yang terakhir adalah peraturan BPH Migas RI nomor 17 tahun 2019 mengenai penerbitan surat rekomendasi perangkat daerah untuk pembelian jenis bahan bakar tertentu. Berikut skema pengajuan rekomendasi berdasarkan Permen KP nomor 13 tahun 2015, di mana untuk sebelumnya nelayan sendiri melengkapi dokumen persyaratan yang telah bisa baca di sini ya, seperti STB LKK, fotokopi CV, dan lain sebagainya. Yang kemudian diterima oleh Kepala Pelabuhan Perikanan. Jika tidak ada pelabuhan perikanan, maka bisa melalui SKPD provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian dilaporkan jika terverifikasi, lalu melalui Dirjen, dan SKPD ini melalui Bupati. Setelah itu dilaporkan ke KKP, lalu ke BPH Migas. BPH Migas berunding dengan Kemenq untuk kemudian setelah lalu Pertamina ini bertugas untuk menyalurkan kepada subpenyalur dan penyalur, yang kemudian sebagai yang terakhir adalah nelayan itu sendiri. Terkait dengan fungsi peran daerah ya, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bidang kelautan perikanan ini masuk sebagai urusan pemerintahan konsulen, yang merupakan urusan pemerintahan pilihan dan bukan urusan pemerintahan wajib, di mana urusan pemerintahan konsulen ini terbagi menjadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Lalu melalui Permen KP nomor 26 tahun 2016 melalui tentang perangkat daerah, provinsi atau kabupaten kota tersebut dalam bentuk dinas. Berikut tugas dan fungsi perangkat daerah. Untuk provinsi sendiri berwenang untuk mengurus kapal di atas 10 sampai dengan 30 GT. Sedangkan untuk Dinas Perikanan Kota sendiri mengatur sampai untuk kurang dari 5 GT. Berikut untuk peraturan perizinan bagi nelayan kecil. Untuk kurang dari 10 GT itu terdapat izin kapal berukuran 10 GT, lalu ada pas kecil dan SPP.
Untuk 10 sampai 30 ada SIUP, izin kapal, CP, SIKPI, pas besar, SLO, dan SPB. Berkaitan dengan permasalahan, melalui Perpres 191 nomor 2014 ini, untuk penyaluran BBM ini untuk kapal kurang dari 30 GT. Apabila kita menilik dari Perda Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, bagaimana diubah Undang-Undang nomor 2 tahun 2015, bahwa kewenangan untuk 5 sampai 10 GT ini di provinsi, lalu 30 GT ke atas pusat, dan untuk kurang dari 5 GT ke bawah ini kabupaten. Sehingga tentunya ini kebijakan yang dibuat tersebut dalam penerapan di lapangan tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan, utamanya untuk nelayan skala kecil kurang dari 10 GT. Secara detail dijelaskan yang regulasi yang ada dan juga fakta di lapangan, seperti terkait pengalokasian untuk kuota BBM. Prakteknya bahwa di Semarang contohnya pengajuan kuota BBM untuk nelayan kecil di tahun 2020 tersebut berjumlah 0. Hal ini dikarenakan nelayan kesulitan dalam pengurusan surat rekomendasi. Dinas Perikanan Provinsi akan memberi syarat jika diurus melalui KUB, sedangkan faktanya tidak semua nelayan bergabung dengan KUB. Dan yang terjadi adalah ketua KUB tersebut enggan memberikan surat rekomendasi karena dikhawatirkan nelayan tersebut bukan nelayan sesungguhnya. Seperti itu, sehingga ini yang mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan surat rekomendasi. Lalu yang terakhir adalah nelayan penerima subsidi yang terdata oleh pemerintah adalah nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan. Sedangkan mayoritas nelayan tersebut menggunakan BBM jenis bensin sehingga bantuan kurang dirasakan manfaatnya oleh nelayan. Ini kasusnya di Semarang. Berikut data dari Pertamina ya, bahwa kuota untuk di tahun 2020 untuk Semarang ini nelayan 0. Yang kedua adalah akses nelayan dalam mendapatkan surat rekomendasi. Untuk regulasi melalui Permen KP nomor 1 tahun 2017, di mana setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan wajib memiliki SLO, surat layak operasi. Dikecualikan bagi kapal untuk nelayan kecil kurang dari 10 GT. Tetapi melalui Permenhub nomor 82 tahun 2014 pasal 2 bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki SPB yang diterbitkan oleh Syah Bandar di pelabuhan perikanan. SPB diterbitkan oleh Syah Bandar setelah mendapat SLO, sehingga SLO tersebut menjadi syarat dalam mendapatkan SPB. Melalui untuk pengurusan pas kecil di Permenhub tersebut, pas kecil diterbitkan untuk kapal kurang dari 10 GT dan pas besar lebih dari 7 GT. Artinya untuk pengertian nelayan kecil ini kurang dari 10 GT, yang 8 sampai 10 GT tersebut masuk ke dalam pengurusan pas besar. Lalu untuk prakteknya tentu nelayan sulit untuk memenuhi persyaratan tersebut, yang memang persyaratan tersebut mudah untuk dipenuhi untuk ukuran kapal lebih dari 10 GT. Dan juga nelayan sebagai konsumen akhir seringkali dalam pengajuan kuota BBM melalui KUB tidak tepat sasaran karena banyak KUB yang beranggotakan bukan dari nelayan. Untuk persyaratan mendapatkan surat rekomendasi untuk Semarang sendiri adalah pas kecil dan bukti pencatatan kapal. Nelayan kecil sendiri juga sulit dalam pengurusan pas kecil kapal. Untuk yang di Medan, syaratnya adalah pas kecil dan surat tanda kapal serta kartu nelayan. Tentu sulit juga dalam pengurusan pas. Dan untuk kartu nelayan saya bahas yang di akhir. Selanjutnya, dalam FGD bersama dengan DKP Provinsi, berikut adalah contoh
surat keterangan izin pembelian BBM subsidi ya di Kota Semarang dan perwakilan, di mana tahun 2020 tidak ada kuota baik solar ataupun premium untuk nelayan. Namun distribusi BBM tertentu ini dievaluasi tiap triwulan, sehingga masih ada peluang untuk nelayan mengajukan permohonan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi. Dan keterangan Dinas Perikanan Kota Semarang untuk surat rekomendasi BBM subsidi ini dapat diperoleh dengan pengajuan KUB, yang faktanya setelah saya jelaskan sebelumnya. Dari contoh surat rekomendasi Dinas Perikanan Kota, format dan datanya juga belum sesuai dengan lampiran contoh surat rekomendasi dari KKP. Sementara keterangan dari DKP Provinsi sendiri, syarat pengajuan untuk nelayan kecil cukup dengan bukti pencatatan kapal dan kartu pas dari Syah Bandar yang diterbitkan oleh Dishub. Ini merupakan bahan diskusi, analisis kebijakan dan anggaran yang di Kota Semarang, Jawa Tengah. Permasalahan berikutnya adalah terkait dengan infrastruktur, penyalur dan sub-penyalur. Pada prakteknya, PT AKR dan PT Pertamina sebagai salah satu penyalur untuk nelayan, di mana PT AKR sendiri sudah tidak aktif beroperasi kembali. Lalu untuk selanjutnya masing-masing daerah nelayan juga belum memiliki koperasi yang bisa menaungi usaha perikanan tangkap. Dan untuk sistem pembelian nelayan dilakukan setelah melaut atau dengan sistem berhutang terlebih dahulu yang membuat nelayan lebih memilih membeli BBM kepada pengecer. Contoh kasusnya adalah Medan dan Semarang. Lalu yang kedua adalah infrastruktur terkait pelabuhan perikanan yang di dalamnya tentu ada fasilitas SPDN dan SPDN. Pelabuhan perikanan sebagai pusat bisnis dalam perikanan ya. Dan faktanya bahwa tidak semua lokasi nelayan tersebut terdapat pelabuhan perikanan di mana tidak ada fasilitas Syah Bandar juga untuk mengurus surat izin nelayan melaut, sehingga nelayan mengurus kecil tersebut ke kota gitu, sehingga ada pungutan lagi yang membuat nelayan kesulitan mengakses surat rekomendasi. Lalu ketiadaan SPDN dan SPDN di lokasi sentra nelayan, ataupun memang jika ada fasilitas tersebut tidak aktif. Lalu selain akses nelayan dalam menjangkau lokasi SPBU yang cukup jauh, juga terkait dengan waktu nelayan dalam mengakses ke SPBU. Jika lebih awal maka belum dibuka, lalu jika sore maka stok BBM sudah habis duluan. Untuk terakhir nelayan Aceh, contohnya kesulitan mendapatkan BBM subsidi saat musim timur. Di musim timur ini gelombang aman sehingga nelayan banyak melaut, tetapi yang terjadi adalah nelayan berkompetisi antar nelayan dan juga dengan proyek pemerintah seperti dalam pembangunan jetty dan sebagainya. Itu yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah pengawasan untuk penyalur, bahwa melalui Perpres 191/2014 pasal 21, di mana Badan Pengatur ini melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM. Dalam melakukan pengawasan, Badan Pengatur bekerja sama dengan instansi terkait dan atau pemerintah daerah. Lalu Permen-KP 14 tahun 2015 juga tentang lingkup urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan tahun 2015 yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi dan ditugaskan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka tugas pembantuan. Lantas pelimpahan ke otonom daerah disesuaikan dengan anggaran dan prioritas dari masing-masing daerah. Jika bagian dari prasarana perikanan termasuk dalam hal BBM subsidi tersebut tidak menjadi prioritas, sehingga tingkat pengawasan terhadap pendistribusian dinilai rendah.
Untuk prakteknya, pengawasan terjadi hanya 1 kali saat setelah dilakukan pengajuan kuota, setelah itu tidak ada kelanjutan dari dinas terkait. Ini merupakan salah satu kelemahan dari pengawasan, sehingga banyak peluang hal yang tidak terduga. Dan yang terakhir, pengawasan terkait dalam hal nelayan, sesuai dengan Permen KP 39 tahun 2017 tentang kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, sehingga Permen KP nomor 16 tahun 2016 tentang kartu nelayan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Lantas prakteknya tidak semua nelayan memiliki kartu Kusuka. Sebelumnya juga untuk kartu nelayan, belum banyak nelayan juga yang memiliki kartu nelayan. Ini butuh tindak lanjut dari KKP sendiri bagaimana untuk menanggapi kejadian ini ya, karena jika pemerintah kabupaten atau kota tidak melakukan, selanjutnya jika pemerintah kabupaten atau kota tidak melakukan sistem jemput bola, maka akan terdapat nelayan yang masih menggunakan kartu nelayan dan enggan untuk mengurus kembali kartu Kusuka dengan alasan administrasi yang rumit, karena sifat nelayan kita ini sesungguhnya tidak mau rumit, yang penting prosesnya mudah dan dapat terjangkau. Berikut rekomendasi yang kami dapat sarankan. Yang pertama terkait prosedur ya. Dinas kabupaten atau kota menjemput bola dengan sistem keliling sehingga nelayan tak perlu jauh ke kota dalam hal mengurus surat rekom. Lalu yang kedua adalah terkait persyaratan, perlu adanya ketentuan administrasi khusus untuk nelayan kecil. Jadi ketentuan nelayan kecil kurang dari 10 JT. Tetapi apakah kita perlu untuk pengkategorian kembali untuk nelayan kurang dari 5 JT tersebut? Mayoritas di Indonesia sendiri, sebagian besar 96% adalah nelayan kecil. Dan mayoritasnya kembali mungkin sebagian besarnya adalah kurang dari 5 GT, 1, 2, sampai 3 GT. Seperti itu. Peraturan yang dibuat kabupaten atau kota secara tidak tertulis membuat masing-masing daerah memiliki perbedaan dalam persyaratan surat rekomendasi, sehingga juga sebaiknya dibuat perda yang menaungi ketentuan administrasi pengajuan surat rekomendasi khusus untuk nelayan kecil, seperti hanya mencantumkan pas kecil dan atau kartu nelayan atau Kusuka. Yang ketiga, pendistribusian badan penyalur koperasi khusus nelayan kecil, khusus untuk nelayan kecil kurang dari 5 JT sebaiknya didirikan mini pom sehingga mudah untuk diakses dengan jarak tempuh yang seminimal mungkin. Tentunya pendirian mini pom tersebut disesuaikan dengan standar dari Pertamina. Dan yang terakhir adalah terkait pengawasan yang dilakukan sebaiknya berbasis satu data yang dikirimkan dari daerah yang dapat menugaskan penyuluh perikanan maupun organisasi atau asosiasi nelayan sehingga dapat dipantau dan dievaluasi setiap saat dan dipaparkan saat laporan ke BPH Migas per triwulan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat menjadi bahan diskusi yang mendalam nanti yang kita sama-sama akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan atas pemaparannya. Ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, ada beberapa temuan di lapangan yang didapatkan oleh Mbak Intan terkait inkonsistensi prosedur. Yang kedua adalah distribusi. Yang ketiga terkait pengawasan. Nah, pada pagi hari ini juga kita telah mengundang dari perwakilan KKP, Pak Adi Chandra, untuk memaparkan bagaimana sih sebenarnya akses BBM bersubsidi ini, khususnya sebagai pelaksana regulasi yang ada. Untuk waktu, saya persilahkan Pak Adi, 15 menit. Terima kasih. Terima kasih, Mas Alapis ya, sebagai benar. moderator kita di FGD hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bramantia, ketemu lagi Pak Bramantia, dulu dirjen kami di KP, Mbak Intan dari KNTI, Mbak Mariati dari Publish World UP. Salam kenal, senang dapat berkenalan dengan narasumber yang hebat-hebat ini.
terus yang saya hormati teman-teman dari DPP KNTI, dan saya juga lihat di sini juga hadir teman-teman dari pelabuhan kami, ada dari Sebatik, Pak Kalabu, apa kabar? Semoga betah di Sebatik ini. Terus juga ada Kasongsong, P300 Jawa Tengah, dan teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Adi Chandra. Kebetulan saya ditemani juga oleh teman-teman kami dari Direktorat Pelabuhan Perikanan. Bisa lihat juga ada Mas Abjil dan teman-teman yang memang sehari-harinya mengawal kebijakan penyaluran BBM untuk nelayan dan juga rekomendasi pendirian SPDN. Tadi yang disampaikan Mbak Intan sudah banyak sekali ya terkait dengan evaluasi yang telah dilakukan, terus saran rekomendasi kebijakan yang harus diambil oleh pengambil kebijakan dan semacamnya. Nah, untuk pagi ini kami dari KKP kita coba sharing kebijakan apa yang sudah kami lakukan, efisiensi kebijakan, dan berapa upaya yang memang kami terus koordinasikan, baik itu dengan BPA Migas, terutama direktorat yang mengawal penyaluran BBM bersubsidi, ataupun juga dengan timnya Pak Bramantia dari Pertamina. Kita rasanya 1 bulan ini rutin ini rapat dengan Pak Bramantia, terutama untuk bagaimana upaya kami KKP menghidupkan kembali SPDN yang seolah-olah tidak operasional di beberapa provinsi. Jadi kita sudah dapat datanya sekitar kalau versinya Pertamina 358 SPDN yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita ada sekitar 60 di luar 358 itu yang memang harus segera kita aktifkan kembali. Nah, mengawali paparan saya pagi ini, kita bicara tentang regulasi. Di kita terkait regulasi banyak sekali yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi ini. Tentunya yang sangat terkait adalah Perpres 191 sebagai perubahan dari Perpres 43 yang dirubah menjadi Perpres 43 2018. Di sini mengatur lembaga yang diserahkan pemerintah untuk menyusun kebijakan ada di BPA Migas, dan juga diatur pelaksanaan penyaluran BBM. Badan hukumnya kalau di kita sebenarnya ada 2, selain Pertamina juga ada PT AKR. Walaupun PT AKR ini kalau secara volume ini sangat kecil sekali, dan umumnya hanya di Lampung, sebagian di Jawa, dan sebagian di Kalimantan. Nah, untuk penyaluran BBM sendiri, sebenarnya tadi disampaikan Mbak Intan, kita kelompokkan 3 kategori, nanti saya sampaikan terkait dengan BBM itu sendiri. Nah, ini untuk penyaluran sendiri ada implementasinya, ada Peraturan Menteri nomor 13, Menteri SDM, nomor 13 2018 tentang kegiatan penyaluran, terutama upaya Kementerian SDM bagaimana mengkonversi yang dulu adanya minyak tanah ya, yang juga disubsidi untuk sebagian beralih ke gas, penggunaan gas. Jadi informasi yang kami terima dari Kementerian SDM, dari 2016 sampai 2019 telah hampir 100 unit gas 3 kilo itu yang digunakan nelayan sebagai konversi dari penggunaan BBM sebelumnya. Ada juga peraturan BPA Migas terkait dengan penugasan khusus penyaluran BBM kepada lembaga daerah yang belum ada penyalurnya. Jadi sebenarnya pemerintah juga sudah mengevaluasi di beberapa tempat kalau tidak ada penyalurnya, kalau tidak ada AKR, tidak ada Pertamina, ini boleh melalui lembaga sub penyalur. Nah, ini nanti dapat kita bahas juga nanti sama-sama. Intinya bagaimana kalau daerah yang tidak ada itu, kesediaan BBM itu dapat terjamin. Nah, juga ada peraturan BPA Migas nomor 9 2015 tentang penugasan penyediaan BBM, penugasan khusus
intinya adalah kepada di PPH ini adalah kepada Pertamina dan AKR. Mungkin nanti Pak Bramantia akan menjelaskan lebih detail tugas-tugas Pertamina terkait dengan penyaluran BBM bersubsidi ini. Nah, yang terakhir sebenarnya yang baru terbit juga akhir tahun yang lalu adalah Peraturan BPH Migas nomor 17 2019 terkait dengan rekomendasi perangkat daerah untuk penyaluran BBM jenis tertentu atau BBM bersubsidi. Sebenarnya Perka 17 2019 ini sudah mengakomodir kebutuhan nelayan, nanti kita singgung sama-sama, yang sebenarnya ini revisi dari Perka 5 2015 sebelumnya. Jadi banyak keluhan nelayan yang masuk ke kita, seperti misalnya berapa lama masa berlaku rekomendasi yang diatur di Permen 13 2015. Kalau dulu hanya satu kali rekomendasi berlaku satu kali per trip penangkapan. Kalau saat ini kita perpanjang 30 hari, jadi 30 hari rekomendasi itu berlaku. Karena ini sebenarnya dasarnya kita mengakomodir nelayan-nelayan yang berada di remote area, yang berada jauh dari ibu kota kabupaten sebagai SKPD yang menerbitkan rekomendasi. Jadi bayangkan saja misalnya kalau di Natuna itu di Pulau Buton Utara, untuk sampai ke Ranai mungkin butuh 1 hari 1 malam, hanya untuk dapat satu rekomendasi yang berlakunya hanya 1 kali. Gitu. Nah, ini yang kita perbaiki di Peraturan BPH nomor 17 2019. Nah, Permen KP nomor 13 2015, sebenarnya kita dalam proses pencabutan. Jadi nanti di lapangan hanya berlaku Peraturan BPH Migas nomor 17 2019. Karena selama ini terjadi konflik, ada yang menggunakan Permen KP nomor 13 2015, ada yang menggunakan Peraturan BPH Migas nomor 5 2015 yang sebelumnya. Nah, ini kita gabung substansinya menjadi Peraturan BPH Migas nomor 17 2019. Jadi ini adalah Permen KP sendiri sedang kita cabut nanti Mbak Intan, tadi yang disampaikan Mbak Intan, sebenarnya substansinya sudah kita perbaiki di Peraturan BPH Migas nomor 2019. Dan terus evaluasi dilakukan oleh BPH Migas sebagai lembaga regulasi yang dimanatkan oleh Perpres 191 terkait dengan jenis bahan bakar tertentu. Nah, implementasinya, penyalurannya, setelah ada kuota, setelah ada alokasi setiap tahunnya, ini disalurkan oleh di sini ada di sini ada Pertamina dan AKR. Jadi Pertamina dan AKR ini ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Nah, bagaimana perannya dinas? Dinas adalah sebagai unit kerja yang menerbitkan rekomendasi pembelian BBM itu sendiri. Gitu. Jadi untuk yang saat ini seluruhnya diserahkan kepada perangkat daerah. Jadi kami Pelabuhan Perikanan UPT Pusat tidak lagi menerbitkan rekomendasi, seluruhnya diserahkan kepada perangkat daerah untuk menerbitkan rekomendasi. Nah, bagaimana peran kami, KKP? KKP memang setiap tahun BPH Migas minta pertimbangan KKP untuk alokasi kuota per tahunnya. Nah, tahun ini alokasi yang ditetapkan sekitar 1,9 juta KL. Ini meningkat sebenarnya dari tahun 2019 dari 1,6 menaik, kita perjuangkan bersama-sama naik jadi 1,9 juta KL gitu. Walaupun usulan kami ini sekitar 2,4 juta KL untuk tahun 2020. Namun mungkin pertimbangan dari Kementerian Keuangan, kesiapan APBN kita juga yang diakomodir untuk usaha perikanan hanya 1,9 juta KL. Nah, berbeda dengan 2019, untuk tahun 2020 ini alokasinya berbeda, alokasi penyaluran kuotanya berbeda. Kalau 2019 ini alokasinya per kabupaten kota, kalau 2020 ini berdasarkan lembaga penyalurnya. Nanti Pak Bramantia akan lebih detail menyampaikannya.
Nah, terkait dengan BBM yang ada di Perpres 191/2014. Jadi yang disubsidi itu hanya dua. Pertama adalah minyak tanah. Kalau dulu masih dulu masih banyak penggunaan minyak tanah. Yang kedua adalah solar atau gas oil, istilah bahasa daerahnya. Nah, ini yang disubsidi oleh pemerintah. Sedangkan yang namanya premium di Perpres 191/2014 tidak termasuk kategori BBM yang disubsidi. Tetapi ini ada penugasan khusus dari pemerintah untuk penetapan harganya. Nah, ini perlu kita pisahkan dulu. Memang kita sudah sama-sama perjuangkan ke depannya kita untuk memasukkan premium sebagai kategori BBM bersubsidi, kita harus rubah dulu usulan Perpres 191/2014 ini sebagai ada dasar hukumnya gitu. Nah, selanjutnya adalah jenis BBM umum nih seperti Pertalite, Pertamax yang memang mengikuti mekanisme pasar. Nah, bagaimana proses penyalurannya? Penyalurannya tentunya dari penyediaan oleh kilang macam-macam ini diangkut ke pangkalan minyak tanah ataupun ke PSPBU, SPDN yang ada di sentra nelayan dan di SPDN yang ada di pelabuhan perikanan. Nah, kalau di kami di pelabuhan jelas kalau mobil yang masuk di pelabuhan itu warna merah, tentunya adalah BBM bersubsidi. Kalau warna biru, mobil tangki yang masuk di pelabuhan adalah non subsidi. Nah, itu ya Pertamina sudah membeda-bedakan alat angkut dari subsidi itu sendiri. BBM itu dapat efektif sasaran itu untuk usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, usaha pelayanan umum. Ini memang harus ada rekomendasi dari perangkat daerah, OPD, organisasi perangkat daerah. Sedangkan untuk transportasi tentunya tidak perlu ada rekomendasi. Jadi kalau kita beli BBM subsidi misalnya di SPBU kan tidak perlu rekomendasi. Cuma dilihat saja mobilnya, Pak ini ternyata mobilnya memang berhak untuk dapat subsidi atau tidak. Nah, ini yang sedang kami godok dengan Pertamina dan BPA Migas. Bagaimana supaya ke depannya, misalnya kita cukup menggunakan kartu Kusuka saja untuk memberikan BBM. Karena di kartu Kusuka sebenarnya sudah lengkap data identitas nelayan, milik kapal. Nah, kartu Kusuka itu yang mungkin kita bisa duplikasi seperti e-tol misalnya, yang coba kami godok bersama-sama dengan dan BPA Migas, Kelautan Perikanan Jawa Tengah. Waktu itu kita bekerjasama dengan BRI. Jadi setiap kartu yang dipegang nelayan ada nilai uangnya. Jadi ketika nelayan membelikan BBM di SPDN, tinggal tap, data di sana ada berapa kuotanya dia dan berapa yang disalurkan oleh dia. Nah, konsep ini yang memang dari bulan April sampai sekarang kita lagi godok. Insya Allah kita akan implementasi uji coba dalam waktu dekat di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman bisa mengusulkan di tempat lain, saya akan sampaikan ke teman-teman BPA Migas untuk uji cobanya. Nah, siapa yang berhak yang mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan peraturan BPA Migas nomor 17/2019 sebagai turun dari Perpres 191/2014 adalah nelayan 30 gross ton ke bawah atau maksimal 30 gross ton untuk usaha penangkapan ikan setelah diverifikasi oleh perangkat daerah untuk kelayakan dia berhak atau tidak. Yang kedua, selain nelayan tentunya adalah pembudidaya ikan skala kecil, terutama yang memiliki kincir dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kelengkapan dokumen? Ini sebenarnya di peraturan BPH Migas nomor 17/2019 kita sudah banyak sederhanakan. Misal, kita tidak butuh lagi SLO, jadi cukup SPB saja. Jadi kalau di Permen KP 13/2015, kita masih mempersyaratkan SLO. Untuk yang 17/2019 tidak lagi mempersyaratkan SLO. Karena memang SLO di fakta di lapangan memang nelayan agak sulit, karena tidak semuanya ada pengawas.
Nah, bagaimana dengan SPB? Sebenarnya SPB tidak hanya diterbitkan di pelabuhan, kita ada namanya aplikasi teman SPB. Kami akui dari KKP, dari DJPT terutama, memang jumlah sebandar kita jauh daripada cukup dibandingkan jumlah pelabuhan ataupun jumlah sentra nelayan. Namun sebenarnya kita juga sudah mengakali juga permasalahan ini untuk menambah petugas sabandar. Jadi petugas sabandarnya adalah membantu tugas-tugas sabandar yang tidak mesti di pelabuhan, tapi berada di jauh atau di luar pelabuhan perikanan itu sendiri. Kalau kurang, memang kita akui jauh dari kurang dari SDM yang ada saat ini. Saya rasanya kita akan secara bertahap untuk menambah sabandar di pelabuhan perikanan kita terutamanya dan di tempat lainnya. Nah, rencana lama operasi. Kalau dulu, ya ini berapa lama nelayan beroperasi, tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan BBM-nya. Terus berapa estimasi solar yang ada saat ini yang ada di Palka. Nah, yang ini tentunya kita juga mempersyaratkan karena ini barangnya subsidi, haruslah kapal-kapal yang legal, yang sudah ada CP dan SIP-nya. Gitu. Karena mohon maaf, Bapak Ibu, setiap tahun kita ini diaudit oleh BPK. Jadi, ya saya juga minta maaf, memang sedikit agak ya kita upayakan tertib administrasi. Walaupun nanti di lapangannya kesulitan, tentunya di FGD ini kita dapat lihat sama-sama. Kita diaudit oleh BPK, daerah, pusat, termasuk juga Pertamina juga diaudit setiap tahun oleh BPK. Nah, untuk usulan kebutuhan BBM dan STBLKK ini sebenarnya kita memastikan bahwa memang BBM yang disalurkan adalah benar-benar untuk usaha penangkapan ikan. Ini adanya surat-surat ini sebenarnya kita ingin memastikan bahwa BBM ini tepat sasaran dan memang kepada yang berhak menerima BBM bersubsidi. Ini contoh surat rekomendasi yang ada di lampiran PK 17 2019. Masa berlakunya adalah 30 hari. Nah, ini kita juga sudah upayakan mengantisipasi nelayan-nelayan kecil yang berada di remote area. Kalau dulu di Permen KP 17 2019 hanya berlaku satu trip atau satu kali operasional gitu. Nah, ini berlaku 30 hari. Mudah-mudahan ini dapat membantu nelayan kecil yang memang secara posisi dia jauh berada di pusat ibu kota kabupaten atau penerbit rekomendasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah rekap penggunaan BBM itu. Kita Halo Pak Adi, suaranya kena. Evaluasi laporan dan BBM itu semua. Masalahnya banyak sekali sebenarnya. Ya. Oke, tadi suaranya. Lanjut Pak. Bisa kedengaran? Kedengaran. Oke, sorry. Hilang. Kayak jaringan itu. Oke. Ini terkait dengan penyaluran BBM, permasalahan yang ada kita rangkum dari penyaluran BBM bersubsidi itu sendiri. Memang kebutuhan kota, ini memang harus masalah yang setiap tahun kita selalu diskusikan. Karena kota setiap kabupaten, dengan realisasinya kadang-kadang memang ada di beberapa kabupaten yang kurang kotanya. Sementara di sebagian kabupaten kadang-kadang kotanya tidak termanfaatkan untuk nelayan. Yang kedua adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah masih maraknya praktek penyaluran BBM ilegal. Nah, BBM ilegal ini sebenarnya banyak penyebabnya, banyak membuat SPDN atau SPBUN mati. Karena BBM ilegal ini, teman-teman tahu, mereka menjualnya di bawah harga subsidi gitu. Ini yang lebih parah ini. Sepertinya seperti matinya SPBUN AKR di Tambak Loro, Jawa Tengah. Karena di depan Tambak Loro itu
banyak kapal-kapal besar, ya saya tidak tahu permasalahannya apa, ini menjual ke nelayan langsung di tengah laut di bawah harga subsidi. Makanya nelayan tidak mengambil ke SPDN, akhirnya mengambil di tengah laut, ya istilahnya ada kapal kencing macam-macam. Nah ini yang juga menyebabkan banyaknya SPDN, SPBUN yang tutup. Ada di Jawa Tengah, ada di di perairan Maluku sana gitu. Ini yang permasalahan yang memang harus kita hadapi bersama-sama. Yang kedua, untuk praktek Jawa Tengah misalnya harga BBM karena dia tergantung dengan sistem tengkulak, ini kadang-kadang nelayan tidak tahu berapa. Kadang-kadang nelayan harga BBM-nya ditentukan oleh tengkulak, tengkulaknya ngambil ke SPDN. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah minimnya pelaporan dari SPDN itu sendiri. Kita dorong memang teman-teman dinas untuk melaporkan bagaimana realisasi penyaluran BBM itu sendiri. Dan terakhir adalah masalah kuota. Kita masalah kuota terus insya Allah kalau itu dilaporkan ke KKP akan tindak lanjuti dengan BPA Migas. Terakhir itu kita masalah kuota di Jawa Tengah ketika musim puncak, nelayan memang kekurangan BBM karena alokasi kuotanya dengan kebutuhan nelayan berbeda. Kita langsung tindak lanjuti, kontak BPA Migas, kontak teman-teman Pertamina untuk dudukkan bersama-sama terkait dengan penyaluran BBM ketika musim puncak tiba. Nah, kedepannya di audit, tentunya pelaporan itu penting, gitu. Nah, jadi kita terus mendorong teman-teman dinas untuk harus melaporkan berapa BBM yang disubsidi, yang telah disalurkan untuk nelayan. Nah, terkait dengan kuota, ini yang kami sampaikan tadi. Nah, tahun 2020 untuk usaha perikanan ini sekitar 1,9 atau 12% dari kuota BBM subsidi untuk seluruh sektor. Jadi ada sektor transportasi, usaha mikro dan semacamnya. Nah, KKP ini usaha perikanan ini insya Allah paling besar kedua setelah transportasi. Kita lebih besar dari pertanian, lebih besar pada usaha mikro, lebih besar pada yang usaha lainnya gitu. Nah, ini perjuangan kami selama Pak Bramantia juga ikutin lah. Bagaimana perjuangan kita, bagaimana kuota ini tiap tahun meningkat gitu. Jadi dari tahun 2019 hanya 1,6 juta KL, tahun ini kita sama-sama berjuang sama Pak Bramantia waktu itu, kita naikkan 1,9 ini. Nah, ini sekarang bagaimana mengawal di lapangan ini agar kuota yang ditetapkan pemerintah ini memang termaparkan untuk nelayan. Gitu. Nah, masalahnya ini juga kita butuh teman-teman KNC juga mengawal gitu. 2019 dari 1,6 juta KL untuk nelayan yang tersalurkan hanya 494 atau 25%-nya untuk nelayan gitu. Nah, sisanya, nah ini harus kita kawal-kawal karena kuota dulu 2019 itu per kabupaten kalau tidak terserap di bidang usaha perikanan tentunya dialihkan ke transportasi. Nah, untuk tahun 2020 ini triwulan 1 sampai dengan Maret kita sudah dilaporkan yang sudah tersalurkan nelayan 118.000 atau 6,12% dari kuota 1,9 juta KL. Gitu. Nah, ini masih ada ke depannya, 6 bulan ke depan, bagaimana kuota BBM untuk nelayan ini minimal tidak seperti tahun lalu, yang hanya terserap seperempatnya. Nah, agak ironis, karena sebagian besar nelayan ini kekurangan BBM, tetapi laporan kita terima dari BPA Migas, ini yang baru terserap 25%-nya. Nah, ini saya sangat berterima kasih sekali jika teman-teman mengawal ini, karena ini adalah uang negara, tentunya kita tidak mau ini tidak tepat sasaran juga. Gitu. Jadi FGD ini rasanya sangat penting sekali, biar ini juga transparansinya juga kelihatan bahwa ini benar disalurkan untuk nelayan. Saya rasa itu saja, mohon maaf ini agak lebih daripada 15 menit yang dapat kami sampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas pemaparan yang padat terkait regulasi, kemudian juga aktual kuota saat ini, dan ya beberapa improvisasi yang telah dilakukan KKP. Nah, ini sudah banyak sebenarnya pertanyaan, tapi pertanyaannya kita simpan dulu, kita lanjut ke pemateri selanjutnya, Pak Bramantia dari Pertamina, yang akan memaparkan
ya sebagai distributor BBM akan memaparkan bagaimana sih aktualisasinya di lapangan saat ini. Oke, kepada Pak Bram saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Sahabat-sahabat KNTI, teman-teman KKP, senang bisa ketemu di satu webinar ini untuk bisa sama-sama kita yang memastikan satu adalah niat baik kita untuk bisa mengelola atau mendistribusikan dengan baik BBM subsidi untuk nelayan. Seperti disampaikan oleh Mas Adi Chandra, kita memang bekerja bersama untuk bisa bersama-sama memberikan keadilan. Artinya subsidi ini kan harusnya diperuntukkan sesuai dengan aturannya, dan kami juga bersama-sama dengan kementerian terkait, termasuk dengan BPH Migas, ingin memastikan bahwa sebenarnya jumlah-jumlah itulah yang harus kita pastikan terdistribusikan dan juga adil. Artinya masyarakat yang bisa memperoleh BBM subsidi tersebut adalah masyarakat yang berhak. Presentasi saya sudah keluar atau belum ya? Sudah Pak, sudah. Baik. Baik. Dalam presentasi ini kami dari Pertamina ada singkat saja, ada 5 slide termasuk pembukaan dan penutupan. Kita beri judul Strategi Pengelolaan dan Optimalisasi SPDN di Pelabuhan Perikanan dan Sentra Nelayan. Regulasi operasional SPBUN, kita memiliki 2 referensi utama, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 191 tahun 2014, yang memang dari tadi sudah disampaikan baik oleh sahabat-sahabat KNTI dan juga rekan-rekan KKP tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Yang kedua adalah Peraturan BPH Migas nomor 5 tahun 2012 tanggal 7 September 2012 tentang pedoman penerbitan surat rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu. Dapat kami sampaikan bahwa konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu untuk usaha perikanan dibagi 2. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi Chandra juga, bahwa yang pertama adalah nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD, dalam hal ini Dinas Perikanan atau Dinas Perikanan Kelautan untuk provinsi, yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Yang kedua adalah pembudidaya ikan skala kecil, dalam kurung kincir, yang verifikasi dan surat rekomendasi dari SKP, yang membutuhkan juga rekomendasi dari dinas yang membidangi perikanan. Dalam pelayanannya, SPBUN akan berkoordinasi dengan konsumen nelayan sebagai berikut. Yang pertama, meminta bukti surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DKP setempat. Yang kedua, melayani sesuai dengan alokasi yang disetujui oleh surat rekomendasi. Untuk konsumen kurang dari 30 GT, menggunakan BBM PSO yang dilayani oleh agen BBM industri. Di sini kami juga akan menjelaskan proses pengangkatan SPBU nelayan. Referensi yang kami gunakan adalah Pedoman Pengelolaan Lembaga Penyalur BBM Pertamina nomor A/001/F10.000/2016 S9 tanggal 18 November 2016. Yang kedua adalah Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan nomor 1/per-DJPT/2018 tanggal 9 April 2018 tentang petunjuk pelaksanaan program pembangunan stasiun pengisian bahan bakar minyak solar dalam kurun gas oil untuk nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Selanjutnya adalah keputusan Kepala BPH Migas nomor 9
P3JBT BPH Migas KOM 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang perubahan atas keputusan Kepala BPH Migas nomor 48 tahun 2019 tentang penugasan penyalur PT Pertamina Persero untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian JBT tahun 2020. Di sini jelas di nomor 3 itu kuota itu selalu direview untuk apakah ditambahkan atau dikurangi, itu kami dasarkan dari data yang dikumpulkan tentunya dari SKPD setempat dan juga dari Kementerian Kelautan. Sebelum saya lanjut kepada calon mitra bagaimana caranya untuk mengajukan pengangkatan atau sebagai kepanjangan tangan dari Pertamina yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk menyalurkan SPBU nelayan, saya juga sampaikan di kesempatan yang baik ini kepada dinas, baik dinas kabupaten kota ataupun dinas provinsi, dan juga izin kami akan selalu mempererat koordinasi dengan KKP untuk memastikan bahwa kuota yang dibutuhkan untuk BPH Migas dan juga kami menentukan kuota selanjutnya di tahun berikutnya untuk dapat tercatat dengan baik. Pak Adi Chandra tadi sempat menyampaikan bahwa sebenarnya kenaikan kuota yang sudah saat ini terjadi jadi 1,9 juta itu memang merupakan kerjasama kita bersama untuk memastikan care atau keterlibatan dari dinas di daerah untuk mencatat kebutuhan nelayan by name dan juga by kebutuhan nelayan tersebut. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi Chandra, ketika kebutuhannya tidak bertambah atau diperkecil, kuota ini kan 100% ditentukan, ada yang kuota transportasi dan kuota nelayan dan sebagainya. Ketika itu tidak bisa diserap oleh nelayan, kembalinya kan ke kuota yang lain. Kami dalam presentasi ini, dalam diskusi ini, kami berharap setelah diskusi FGD ini kita bisa bekerja atau berkoordinasi lebih erat, baik antara pusat dan daerah, teman-teman di dinas setempat juga bisa berkoordinasi dengan manajer region kita di masing-masing daerah. Kita memiliki lingkup operasi mulai dari Aceh sampai Papua untuk bersama-sama menentukan atau mencatat kebutuhan, perkembangan kebutuhan tiap waktu sehingga di tahun berikutnya kita bisa mendapatkan jumlah yang kuota yang lebih baik. Oke, saya lanjutkan terkait bagaimana proses pengangkatan SPBU nelayan. Di sini ada calon mitra. Calon mitra dalam aturan yang diberikan oleh kami adalah mengajukan berkas surat permohonan yang dilengkapi dengan data lokasi pengajuan, legalitas badan usaha atau badan hukum. Di sini disampaikan harus memiliki badan usaha atau badan hukum, bisa koperasi yang berbadan hukum dan juga BUMD, surat rekomendasi KKP dan data nelayan dari DKP setempat. Pertamina akan mengevaluasi permohonan yang diajukan oleh calon mitra dan membalas surat permohonan tersebut. Apabila layak, akan dilanjutkan penentuan alokasi. Alokasi ini merupakan tugas kami yang diberikan oleh BPH Migas untuk kemudian melakukan registrasi lembaga penyalur yang menyalurkan BBM PSO dan usulan kuota produk BBM PSO. Selanjutnya, apabila dilanjutkan, akan keluar izin prinsip. Calon mitra mengurus kelengkapan perizinan kepada pemerintah melalui pemerintah daerah. Selanjutnya, setelah izin prinsip keluar, ada izin bangun, di mana calon mitra melakukan pembangunan SPBUN sesuai dengan standar desain Pertamina. Ini kenapa penting? Di kejadian-kejadian sebelumnya, desain SPBUN banyak yang tidak standar. Kenapa? Karena memang di masing-masing daerah memiliki desainnya sendiri-sendiri. Saat ini kami bertanggung jawab juga untuk ikut mereview dari desain. Kenapa? Karena kami memastikan
dari sisi safety-nya bahwa SPBUN tersebut layak dan memiliki unsur safety yang tinggi ketika melakukan pelayanannya terhadap nelayan. Selanjutnya keluarlah izin operasi dan calon mitra bisa mengoperasikan SPBUN. Yang saya harapkan dari presentasi ini, calon mitra siapapun itu, BUMD ataupun koperasi, ketika berminat untuk menjadi calon mitra kepanjangan tangan dari Pertamina untuk bisa menyalurkan SPBUN subsidi untuk nelayan, pastikan bahwa benar-benar siap. Karena di sini selain siap memiliki modal, tapi siap juga untuk melakukan kontrol kuota. Karena di setiap lokasi kami akan bekerja sama dengan Kementerian KKP apabila ada pelabuhan perikanan dan juga Dinas Perikanan atau Dinas Kelautan Perikanan yang di provinsi untuk memastikan pencatatan. Ketika kami masih diperbantukan di Kementerian Kelautan Perikanan, saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di Dirjen Perikanan Tangkap untuk menentukan kartu kontrol. Ini penting. Saya sampaikan di beberapa lokasi, kebetulan saya terakhir ikut mengembangkan sentra kelautan perikanan terpadu di Pulau Morotai. Pelabuhan perikanan yang ada letaknya 30 km dari Daruba, yaitu kota kabupatennya. Pelabuhan perikanannya lokasinya di Dayo Majiko. Bisa dibayangkan ketika nelayan yang dengan kapal 3 GT, biasanya mancing tuna pakai layang-layang, itu harus berjalan atau mengendarai motor ke kantor dinas kabupaten yang jaraknya 30 kilo untuk mendapatkan rekomendasi BBM. Akan lebih baik apabila bersama-sama dinas bisa menempatkan satu orang mewakili dinas untuk memegang kartu kontrol sehingga nelayan, karena di Dayo Majiko sudah ada SPBU nelayannya juga. Nah, ini akan menjadikan prosesnya lebih cepat. Jadi nelayan tersebut tidak perlu ke kota kabupaten yang jaraknya 30 km untuk kemudian kembali membawa rekomendasi untuk bisa membeli BBM subsidi yang SPBUN-nya itu memang ada di lokasi Pelabuhan Dayo Majiko. Dan ini saat ini sudah berjalan berkas bantuan dari teman-teman rekan-rekan dari Kementerian Kelautan Perikanan. Lanjut, sampai saat ini persebaran lokasi SPBUN dan SPBB di mulai Region 1 sampai Region 8 adalah sebagai berikut. Tentunya kami ingin bersama-sama dengan kementerian dan dinas untuk selalu membantu kami dalam melakukan pengawasan dan pencatatan terkait realisasi SPBUN di masing-masing lokasi. Ini penting. Karena ketika kami bersama-sama juga dengan BPH Migas akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan dari hasil subsidi, dari hasil penyaluran subsidi ini kepada pemerintah, ini juga akan menentukan satu dari mekanisme pengawasan, karena kami juga diawasi oleh lembaga negara seperti BPK dan juga diawasi oleh BPH Migas. Yang kedua, kami juga akan memastikan afirmatif polisi dari keadilan tadi. Jangan sampai di setiap lokasi nelayannya kurang. Masalahnya itu cuma singkat karena pencatatan di daerah tidak detail. Artinya kenaikan volumenya tidak tercatat dengan baik. Hasilnya ketika tidak ada pencatatan dengan baik di tahun berikutnya pasti akan di BBM kuota subsidi tersebut tidak bisa ditambahkan ke nelayan tapi masuk ke dalam BBM transportasi. Saya pikir penjelasan kami mewakili Pertamina terkait dari permasalahan atau bagaimana kiat-kiat kita memberikan keadilan dan juga akses bagi nelayan dari presentasi saya memang singkat, tapi kita bisa tambahkan lagi dalam nanti diskusi. Intinya dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hari ini kita memiliki niat baik untuk bersama-sama menyampaikan masukan, memberikan ide, dan juga memberikan koreksi perbaikan dari sistem yang ada sekarang. Fungsinya adalah yang kedua, untuk memberikan keadilan.
bagaimana akses daripada subsidi ini, karena target tepat sasaran itu adalah target dari subsidi. Apalagi di saat seperti ini, di mana memang nelayan atau masyarakat pesisir, artisanal fisherman itu membutuhkan benar-benar dukungan dari pemerintah untuk bisa bersama-sama meningkatkan taraf hidup, ini sangat diperlukan. Dua hal, yang pertama niat baik, dan kedua adalah keadilan. Ini akan menjadi salah satu dari tugas Pertamina untuk memastikan penyaluran BBM subsidi untuk nelayan dan pembudidaya. Dari saya seperti itu, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bramantyo atas presentasinya. Mungkin tadi presentasi Pak Bramantyo sudah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan partisipan di sini terkait pembentukan SPDN ya sebenarnya. Kita lanjut aja ke narasumber yang terakhir, Mbak Mariati Abdullah dari Publish What You Pay. Beliau akan menyampaikan beberapa catatan kritis terkait pengalaman beliau juga dalam mengadvokasi. Untuk waktu dan ya untuk waktunya saya persilakan Mbak Mariati. Baik, saya mohon dibuka aksesnya. Oke, sudah. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Hafiz ya. Dan selamat siang semua yang terhormat Pak Adi, Pak Bramantyo, dan rekan-rekan semua, terutama juga saya beri apresiasi positif dan sangat baik bagi riset social accountability yang dilakukan oleh teman-teman KNPI dan grup advokasi dan pemantauan anggaran untuk nelayan ini. Dan sebagai pengantar dari beberapa persoalan atau kapita selekta yang disampaikan, saya akan memberikan perspektif dari sisi tata kelola dan juga dari sisi energi, dan terutama juga kita melihat secara makro bagaimana nelayan kecil ini sangat penting, dan yang kedua yang penting juga adalah berkaitan dengan akses energi bagi nelayan, karena ini adalah persoalan kita bersama. Dan yang ketiga adalah berkaitan bagaimana model akuntabilitas sosial yang sebaiknya kita kembangkan. Ada hubungannya juga dengan ketepatan sasaran subsidi dan data. Saya mencoba menganalisis dari 3 narasumber sebelumnya, bahwa dari problem peta persoalan tersebut, ada hal yang sangat penting untuk kita skrutinai atau kita dalami. Yang pertama adalah dari sisi hulunya, kita melihat bagaimana energi dan subsidi ini, dan yang kedua berkaitan dengan infrastruktur dan distribusi energi bagi sasaran yang kita diskusikan hari ini, yaitu nelayan, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan produktivitas perikanan ya, yang menyasar pada kelompok sasaran nelayan seperti itu. Nah, mungkin dari ketiga itu saya mencoba mengintisarikan dan melihat titik kritikal apa yang sebaiknya bisa kita kembangkan sebagai rekomendasi dari fokus grup diskusi ini untuk bisa dilaksanakan oleh berbagai stakeholder. Dari kapita selekta persoalan yang diungkapkan tadi, saya melihat persoalan akses BBM ini yang pertama terutama terkait dengan keterjangkauan dari sisi harga, volume ya, volume itu berkaitan juga dengan distribusi atau letak-letak titik distribusi dari BBM untuk kelompok nelayan tersebut. Bahkan juga ada persoalan harga yang ketika diakses, kalau saya lihat juga berita di beberapa media, ada harga yang di atas harga subsidi dan harga yang ilegal justru di bawah subsidi. Di atas subsidi itu adalah motif ekonomi rent seeking tentunya. Mungkin karena ada upaya untuk menjual kembali dari titik distribusi kepada tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.
Tapi kalau bisa ada harga di bawah harga subsidi, ini merupakan penggerusan dari beban fiskal negara juga. Karena ini penting banget, nanti kita analisa di bagian kedua. Persoalan yang lain adalah adanya ketersediaan volume. Nah, ini karena adanya semacam potensi rent seeking dan juga tantangan infrastruktur, tentunya Pertamina dan BPH Migas di dalam menentukan kuota barang subsidi tertentu khusus untuk nelayan dan sasaran subsidi lainnya, dan membangun infrastruktur untuk distribusi sudah memiliki data atau peta tingkat kebutuhan, dan kemudian diambil dari refinery mana untuk disalurkan kepada saluran distribusi tersebut, itu sudah ada datanya. Namun seringkali yang terjadi antara yang dibutuhkan dengan volume dan kuota yang tersedia itu tidak sinkron atau ada gap, ya. Dan yang kedua, yang seharusnya barang subsidi itu untuk target sasaran nelayan, namun digunakan untuk non-nelayan. Bahkan juga nelayan yang tidak berhak mendapatkan subsidi atau salah sasaran. Ini pasti kerugian negara, dan itu juga menggerus fiskal kita. Karena kalau kita lihat secara makro, kita mengalami defisit neraca ekspor impor dari sisi impor BBM maupun impor minyak mentah. Dan yang kedua, kita terbebani oleh subsidi energi. Jadi subsidi energi itu kalau kita lihat porsinya sangat besar dibanding subsidi yang lain. Misalnya subsidi pertanian, subsidi bahkan bansos dan kawan-kawannya, ya. Nah, trap ini menurut saya jebakan makro fiskal APBN dan energi secara besar ini. Begitu saya melihat penelitiannya KNTI, ternyata dari sektor nelayan ada potensi ketidakefektifan kebijakan atau bahkan misuse dari barang-barang subsidi. Menurut saya ini sangat penting. Nah, kemudian yang kedua, saya melihat ada aspek birokrasi dan prosedural yang tidak sinkron atau bermasalah. Yang pertama, nelayan kecil susah sekali untuk mengurus bahwa dia berhak untuk mendapatkan subsidi. Saya sebenarnya bertanya-tanya dengan integrasi data kependudukan. Jumlah nelayan menengah kecil yang berhak mendapatkan subsidi itu idealnya sudah terintegrasi dengan sasaran program-program termasuk subsidi, termasuk program-program bantuan sosial dan sebagainya. Nah, antara jemput bola atau bottom up, ya, antara masyarakat yang mengakses haknya dan antara diberikan haknya, ini menurut saya ada problem besar dari sisi mindset birokrasi dan cara kita melayani hak masyarakat. Itu behavior dari birokrasi yang penting banget. Tapi yang kedua, dengan mengatur regulasi, pembagian peran, pengawasan internal yang baik, dan data yang baik, menurut saya kebijakan itu bisa di-drive dengan tepat sasaran. Data yang tidak valid, tidak tepat sasaran, adanya rent seeking atau ilegal distribusi BBM bersubsidi, dan kemudian saya masih sering banget baca di banyak berita, selain susah harganya di atas yang bisa terjangkau oleh nelayan, padahal BBM itu komponennya lebih dari 50% production cost structure atau struktur cost dari produktivitas nelayan, dan kemudian angka makro misalnya jumlah nelayan itu kecil, itu banyak jumlahnya, tapi tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang sangat challenging. Sehingga saya sepakat ini berkaitan dengan keadilan ekonomi, redistribusi sumber daya alam perikanan bagi perekonomian menengah dan kecil, ini agenda besar kita bersama berkaitan dengan perekonomian dan makro, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tugas konstitusi tentunya. Ini sangat substansi sekali untuk kita perjuangkan bersama-sama. Yang ketiga, yang kita tahu dari segi struktur harga BBM itu sendiri. Karena BBM itu kalau saya banyak menekuni di sektor hulu, eksplorasi, eksploitasi, begitu kita lompat ke hilir,
distribusi, dan seterusnya. Kita sebenarnya ini adalah cermin ketahanan energi kita yang masih challenging. Bukan hanya defisit fiskal dan defisit impor-ekspor dari crude oil dan BBM, tapi ketersediaan infrastruktur juga menjadi tantangan, walaupun kita juga ketergantungan pada fossil fuel ya, dan saya appreciate dengan BBG ya, bahan bakar gas yang sedikit shifting dari fuel, dari crude, minyak mentah ke gas, walaupun masih ada emisi, tapi itu adalah just transition dari konsep energi kita, karena kita tidak mungkin langsung renewable energy untuk nelayan. Itu difahami sebagai prioritas ekonomi yang perlu bertahap, incremental. Tapi di sisi yang lain kita harus membenahi banyak berkaitan dengan informasi, data, dan bagaimana partisipasi publik untuk mengawasi BBM ini, terutama juga akses informasi nelayan kepada satu harga. Jadi saya masih melihat dari paparan tadi banyak nelayan yang tidak tahu berapa sebenarnya harga BBM yang harus sampai ke konsumen. Itu satu. Yang kedua, kalau berkaitan dengan harga, saya sudah masuk ke analisis. Berkaitan dengan harga sebenarnya bukan hanya refinery atau pengolahan minyak mentah menjadi BBM kita yang beresiko, bukan hanya makro fiskal karena kita terbebani impor dan juga terbebani anggaran subsidi di dalam APBN, tapi juga karena formula dari BBM di sektor hilir itu ada banyak yang didasarkan pada harga minyak internasional yang volatile, yang naik turun, fluktuasi, sehingga resiko volatilitas itu diterima oleh sampai pada individual nelayan. Nah, dari situ saya melihat titik kritis dan resiko dari kebijakan itu sangat besar. Mungkinkah kita nanti dalam rekomendasi bagaimana kebijakan lindung harga dan lindung nilai itu juga diberlakukan sampai pada nelayan, walaupun dengan adanya subsidi ini bisa jadi salah satu jalan ya, tapi perlu kita lihat dari banyak faktor agar nelayan tidak semakin terdampak secara dalam dan luas dari volatilitas, dari resiko harga BBM yang sangat volatile dan juga berkaitan dengan kebutuhan dan produktivitas nelayan. Jumlah nelayan kecil di Indonesia itu terbanyak dan kesejahteraannya masih menjadi PR seperti itu. Walaupun kalau ada beberapa yang melihat dari segi nilai gitu, tapi kita bicara keadilan ekonomi tidak melihat saja dari segi nilai, karena kalau dari segi nilai pengusaha yang bermodal besar dengan teknologi besar dan mungkin akses kebijakan yang lebih luas dengan knowledge dan teknologi yang lebih maju bisa jadi dikatakan menyumbang pendapatan negara besar gitu. Tapi dari segi rakyat Indonesia, dari sisi aspek keadilan, menurut saya konstituensi dari nelayan kita ini yang harus kita angkat bersama-sama. Sehingga apa? Kebijakan afirmatif untuk kelompok menengah ke bawah ini yang harus menjadi alat perjuangan kita semua, ya, pejabat publik dan kita semua, karena ini sangat penting. Dari sisi analisis kritikal dan resiko yang lainnya adalah memang secara saya bisa memahami jika Pertamina membangun SPBU atau SPBN di titik-titik tertentu, itu pasti ada kapasitas volume tertentu untuk bisa dibangun yang bukan hanya menyasar nelayan gitu. Mungkin ada target masyarakat yang lain yang menerima subsidi juga. Sehingga dengan volume tertentu itu baru bisa dibangun infrastrukturnya. Yang kedua, mungkin kita bisa memakai kebijakan pembangunan infrastruktur yang istilahnya bersifat jemput bola tadi. Apakah SPBU kecil atau apa dan sebagainya itu mungkin bisa menjadi satu sarana agar nelayan tidak jauh mengakses ke kota atau ke titik tertentu dari sentra-sentra perekonomian perikanan. Itu mungkin salah satu kendala yang bisa dipikirkan bersama-sama.
Dan selama itu dibicarakan secara multi pihak, saya yakin banyak sekali upaya perbaikan yang sudah mulai dilakukan. Dan kemudian mekanisme, terutama mekanisme tadi yang birokrasi, cara mengurus dan sebagainya. Pemberdayaan koperasi atau kalau di pertanian itu ada lembaga-lembaga penyuluh, pembinaan dan sebagainya, itu menurut saya bagus dilakukan juga. Apakah di sini bukan hanya berkaitan dengan pelayanan yang prima, jadi nelayan itu adalah kelompok yang harus kita layani dengan tingkat marketing satisfy yang harus tinggi dalam konteks performa kebijakan birokrasi. Jadi melayani rakyat dan nelayan, menurut saya kita harus punya mindset bahwa mereka tidak boleh tidak kesulitan untuk mendapatkan haknya gitu. Bukan bantuannya, tapi ini adalah hak rakyat. Nah, kemudian yang ketiga, data. Saya pernah dalam sebuah kesempatan mengundang KKP, sangat baik sekali, bahkan KKP menjadi piloting di dalam kebijakan satu data pemerintah yang kemarin sudah ada perpres dari Pak Jokowi. Memang problem data ini sangat kasuistik, bukan hanya di perikanan, tapi di banyak sektor yang lainnya. KKP juga telah bekerja sama dengan KPK di dalam Korsub, kalau tidak salah, Korsub sektor perikanan, dan bahkan sudah dari pendataan yang dilakukan, perbaikan data yang dilakukan, terjadi peningkatan penerimaan negara yang cukup signifikan. Nah, akan tetapi untuk nelayan menengah dan kecil, persoalan data ini menurut saya harus kita defrag gitu, kita breakdown kepada data yang accessible to individual nelayan. Jadi diakses secara cepat, valid, dan real time. Katakanlah pilihannya adalah digital, dan yang kedua bisa jadi juga non-digital, karena tidak semua akses internet dan informasi atau smartphone itu ada di nelayan kita, di titik-titik nelayan. Kalau saya agak sedikit kebayang dulu BKKBN zaman dulu ya, di titik-titik tertentu itu ada informasi bergerak di dalam, apakah mungkin di sentra-sentra perikanan gitu, mengenai harga BBM yang mungkin bisa diakses tanpa dengan smartphone dan akses internet. Itu mungkin salah satu contoh supaya gap harga itu tidak terus-menerus dialami. Karena gap harga dan keterjangkauan harga dalam biaya produksi nelayan yang selalu terbebani atau mendapatkan tekanan yang terus-menerus, menurut saya ini sistemik dan akan menciptakan siklus kemiskinan yang akan terus-menerus. Dan kita nggak ingin bangsa kita jauh dari kemajuan hanya karena problem, kita tidak bisa melayani berkaitan dengan data, sehingga subsidi tidak tepat sasaran dan sebagainya. Nah, saya kira itu dan beberapa rekomendasi berkaitan dengan regulasi dan Halo Mbak Mariati. Halo. Mana nih suara nih? Halo Mbak Mariati. Oh, mungkin pematerinya kehilangan signal ya. Maafin Pak, mau jumatan kali ya? Iya, pemateri keluar dari Zoom karena kehilangan signal mungkin, seperti itu. Dan ya karena tadi juga pemateri sudah sampai di slide terakhir ya, di slide terakhir terkait rekomendasi yang akan dipaparkan beliau. Kita tunggu saja beliau masuk, sembari melanjutkan sesi diskusi ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang saya catat dan beberapa pertanyaan juga telah dijawab, misalnya terkait pembentukan SPDN yang sudah dijawab oleh Pak Bram. Mungkin saya akan membacakan dulu pertanyaan yang sudah ada, kemudian nanti Bapak atau Ibu bisa
mengetik ataupun menanyakan langsung setelah pertanyaan yang saya bacakan ini. Nanti dijawab dulu oleh narasumbernya atau pembicaranya. Pertama ada pertanyaan dari Pak Wisnu Safriansa. Beliau ingin bertanya, pertama seperti ini, untuk pelayanan BBM bersubsidi harus memenuhi persyaratan yaitu tanda daftar kapal perikanan. Sedangkan untuk mendapatkan data dalam pembuatan tanda daftar, kapal harus berukuran di bawah 5 GT. Sementara itu, teman-teman dinas yang berkompeten dalam penerbitan tanda daftar kapal perikanan tidak memiliki kompetensi dalam pengukuran kapal. Dan pada akhirnya kembali lagi ke pengukuran kapal di KSOP setempat. Nah, bagaimana kalau ada tanda daftar kapal perikanan tanpa dibarengi pas kecil yang menerangkan ukuran kapal tersebut? Apakah tanda daftar tersebut bisa dibuat acuan dalam pelayanan? Terima kasih. Nah, mungkin ini pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Pak Adi. Ya, monggo Pak Adi. Ya, terima kasih Mas. Memang saya akui memang kita masih ada hal yang dengar ya? Dengar Pak. Ya. Memang kita memang harus ada yang kita selesaikan terutama dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, terutama terkait dengan pas kecil dan pas besar. Gitu. Jadi kalau definisi, mohon maaf, ya, silakan Pak. Saya mohon maaf potong. Mungkin sedikit saja dari sisi konklusi. Sorry, saya tadi ada problem internet. Selain data, distribusi, pengaturan harga, dan regulasi, serta birokrasi yang tidak berbelit-belit, mungkin sangat menarik sekali kita melihat kebijakan dari sisi spasial. Bagaimana pemerataan lokasi distribusi BBM yang berbasis pada sebaran nelayan, dan juga berbasis pada potensi produksi perikanan. Tentu pasti ini sudah dijadikan bahan pertimbangan, namun perlu dilihat di mana titik yang tidak efektif dan kemudian melakukan drive through atau kebijakan-kebijakan turunan yang lebih progresif dan responsif lagi dengan persoalan masyarakat. Saya kira itu, Mas Hafiz, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Mariati, terima kasih atas presentasinya. Tadi Pak Adi sudah sempat menjawab ya pertanyaan. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab yang dipaparkan oleh Pak Adi. Terima kasih. Ya, boleh saya lengkapi tadi yang masalah TDKP. Memang kita memang sekarang masih ada sedikit hal yang belum clear, saya akui, dengan teman-teman Kementerian Perhubungan, terutama terkait dengan pas kecil dan pas besar gitu. Cuma di kita ditanyakan TDKP bisa nggak? TDKP bisa saja, karena TDKP ini kan untuk tanda daftar kapal di bawah 5 gross ton. Jadi TDKP untuk 5 GT ke bawah memang tidak ada CP-CP-nya, memang tidak mudah. Tapi dia harus mendaftarkan ke dinas setempat. Jadi TDKP sebagai pengganti CP tentunya tidak ada masalah, dapat sebagai salah satu dokumen, kelengkapan dokumen untuk diterbitkannya rekomendasi BBM. Jadi tidak ada masalah, Mas Hafiz, dapat. Oke, ya terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Kita lanjut aja, kita maksimalkan waktu kita 10 menit lagi, mungkin nanti bisa tambah 10 menit ya, jadi 20 menit untuk diskusi kali ini, karena beberapa teman di wilayah timur sudah melaksanakan ibadah Jumat. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Hendra. Silahkan Mas Hendra. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Tadi sudah disinggung mengenai salah satu wilayah perkampungan terpadat di Kota Semarang, yaitu Tambaloro. Saya cukup senang, ternyata dari KKP sudah mengetahui lokasi di Tambaloro itu ada nelayan. Jadi harapannya setelah mengetahui hal tersebut, harapannya ada perhatian yang cukup serius dari KKP. Mengingat Pak Presiden pun mungkin sudah sedikit banyak mengenal tentang Tambaloro. Nah, terkait BBM bersubsidi ini,
tepatnya mungkin tadi yang dimaksud sama KKP itu tentang apa? BBM kencing. Harapannya persoalan itu negara tidak kalah dengan hal-hal seperti itu. Mengingat itu tidak kurang dari 5 kelembagaan yang aktif di laut, mulai dari Polair, TNI, ada Bakamla, PSDKP, dan lain sebagainya. Harapannya negara tidak kalah dengan transaksi-transaksi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan SPBU yang tidak jalan di Tambaloro, berdasarkan nelayan yang kita temui, dan mungkin Pak TB Heru yang sekarang menjabat sebagai Dirjen PSDKP kalau tidak salah, beliau kurang lebih 2 bulan yang lalu pernah ke Tambaloro kunjungan. Kita sudah menyampaikan kepada beliau tentang permasalahan yang ada di Tambaloro, terkhusus SPBU. Nah, kadang nelayan ketika membeli SPBU tersebut, pasokannya malah tidak tersedia. Hal itu juga terjadi di Medan. Ketika nelayan ke SPBU, BBM-nya malah sudah habis. Nah, atau kadang sudah tutup. Jadi mungkin KKP mungkin perlu belajar banyak ke Pak Dedi yang tahu tentang gimana jam-jam nelayan. Ada yang berangkat pagi pulang sore, ada yang berangkat malam pulang pagi. Nah, mungkin harapannya SPBU itu bisa beroperasi 24 jam, plus ada jaminan kuotanya. Kemudian di Tambaloro sendiri, saat ini nelayan masih cukup kebingungan. Dalam artian, karena cukup jauh ke kantor dinas perikanan kota, sekarang hanya kota saja, kebetulan Semarang lautnya sudah tidak ada, jadi dia anak dinas perikanan. Jadi harapannya nanti dari KKP bisa mengoptimalkan keberadaan pelabuhan. Soalnya di Tambaloro sendiri sekarang keadaan pelabuhannya cukup memprihatinkan. Mungkin Bapak bisa tanya ke Pak TB Heru sekali lagi untuk menjelaskan keadaan Tambaloro. Nah, mengingat pelabuhan itu sangat penting sebagai nelayan butuh apa-apa lapor ke pelabuhan, nelayan ada masalah ada pelabuhan, termasuk mungkin nanti penentuan dari jumlah kuota dari BBM. SPBU tidak jalan, mungkin bisa alternatifnya bisa menunjuk salah satu koperasi nelayan yang ada di sana untuk jadi sub penyalur BBM bersubsidi. Nah, terkait penyaluran, mungkin nanti bisa memakai mekanisme itu, mengoptimalkan fungsi dari kartu kusuka. Walaupun kebanyakan di beberapa daerah yang saya ketahui, kartu kusuka itu belum maksimal, walaupun permennya kalau nggak salah 2017 ya, tapi hingga sekarang belum semua nelayan mendapatkan kartu kusuka yang mana kita ketahui sebagai pengganti kartu nelayan. Di Semarang sendiri, dari data KKP yang saya lihat di websitenya, sekitar seminggu yang lalu tuh, di Semarang itu dari 1.300 nelayan, baru 300 nelayan yang kartu kusukanya tercetak, selebihnya masih proses dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu, mohon dicatat karena ini sangat penting. Mengingat BBM itu adalah nafas nelayan, tanpa BBM nelayan tidak akan pergi mengelaut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hendra atas catatannya. Mungkin nanti bisa langsung ya dicatat oleh Pak Adi dan kawan-kawan. Ya sama sebenarnya di Medan juga tadi ada saya lihat di grup ada terkait catatan kartu kusuka, kemudian di Tanjung Balai juga tidak terrealisasi, hanya sekedar pendataan saja seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak Bustan Arifin terkait berapa jatah rekomendasi maksimal BBM bersubsidi yang boleh diberikan kepada kapal perikanan. Nah, ini mungkin langsung ke Pak Adi, tapi saya tahan dulu, saya bacakan beberapa pertanyaan. Kemudian ini mungkin ke Pak Bramantia terkait bagaimana menertibkan penyalur atau subpenyalur yang menjual BBM bersubsidi untuk nelayan tanpa rekomendasi. Nah, kemudian ini kembali lagi ke Pak Adi mungkin, terkait pengurusan izin rekomendasi, pembuatan gross akta yang diterbitkan dari Dirjen KP, kenapa terlalu sulit? Dan yang terakhir dari Pak Dedi Aduri, apakah mungkin penyaluran BBM ke nelayan kecil bisa dikerjasamakan dengan asosiasi nelayan seperti halnya KNTI? Nah, mungkin ini langsung ke Pak Bramantia pertanyaan tadi. Mungkin ke Pak Bramantia dulu bisa menjawab, kemudian nanti Pak Adi. Terima kasih. Baik, Mas, terima kasih. Bagaimana menertibkan? Ini tadi kan saya juga sampaikan di awal, yang pertama adalah niat baik, Mas. Tujuan menertibkan adalah untuk memastikan keadilan
sosial untuk masyarakat nelayan, kan seperti itu. Bagaimana menertibkan lembaga penyalur atau sub penyalur, karena begini, SPBUN itu harusnya menjadi satu lembaga yang mendapatkan kuota pemerintah kepanjangan dari penugasan Pertamina untuk memberikan BBM bersubsidi untuk yang berhak kepada nelayan. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan di awal ketika saya presentasi adalah kami butuh koordinasi dan juga butuh pengawasan yang sangat terstruktur bersama juga dari Dinas Perikanan dan Kelautan dan juga Dinas Perikanan untuk kabupaten dan kota, dan juga untuk dari Pertamina apabila di lokasi tersebut, dari KKP apabila di lokasi tersebut memang SPBUN-nya masuk di dalam pelabuhan perikanan yang dikelola oleh KKP. Gampangnya gini sih, ketika itu ada diindikasikan kesalahan atau penyelewengan alokasi subsidi, laporkan saja ke kita, sehingga izin penyaluran atau izin dari lembaga penyalur SPBUN itu bisa kita cabut. Gitu. Oke. Terus pertanyaan kedua tadi apa, Mas? Punten. Pertanyaan kedua, apakah mungkin penyaluran BBM ke nelayan kecil bisa dikerjasamakan dengan asosiasi nelayan seperti KNTI atau yang lainnya? Syaratnya tadi kan sudah disampaikan. Ini syarat memang persyaratan yang dibuat oleh pemerintah, Mas. Artinya adanya badan usaha. Saya pikir badan usaha yang terafiliasi dari asosiasi itu bisa-bisa saja. Misalkan nih, saya sampaikan tadi, misalkan KNTI punya kepanjangan tangan di Makassar. Ada koperasi tertentu yang memang berafiliasi. Ya badan usahanya saja, Mas. Tapi kan kita juga tidak artinya apakah bisa kalau asosiasi itu memiliki badan usaha di lokasi yang membutuhkan SPBUN, ya bisa-bisa saja. Tapi intinya mendapatkan rekomendasi awal untuk pembukaan SPBUN dan lokasi segala macam itu kan kami syaratkan. Terbuka, tapi harus dikontrol. Ingat, subsidi itu perannya besar. Subsidi itu satu bandel besar yang diberikan oleh pemerintah, salah satunya kepada Pertamina. Saya sampaikan tadi di awal, keadilan itu penting. Satu case yang kemarin waktu saya masih di Kementerian Kelautan Perikanan ada terjadi di Natuna. Subsidinya diusulkan tidak naik. Artinya ketika kita memberikan subsidi di volume berapa ton, itu dari tahun ke tahun sama. Ketika kita datang bersama-sama, ternyata memang dinas kabupaten kota yang memang ada beberapa pulau di sana, itu harus lebih detail lagi. Makanya kami sampaikan by name, by address, kartu nelayan atau pencatatan nelayan di daerah yang tadi disampaikan oleh Bu Mariati, itu penting, yaitu harus diupdate terus oleh dinas terkait dan juga Kementerian Kelautan Perikanan yang memang ada di lokasi tersebut, sehingga kami bisa mendapatkan masukan untuk kita sampaikan ke BPH Migas, alokasinya bisa nambah, karena ini kayak pencet balon aja. Artinya ketika itu tidak dibutuhkan, pasti digunakan untuk alokasi subsidi yang lain. Kenapa? Ini harus, karena kita nggak mungkin di saat kondisi fiskal saat ini untuk menambah jumlah subsidi. Kami ini mendapatkan penugasan dan kami diperiksa oleh BPK dan juga diawasi oleh BPH Migas dan juga kementerian. Sehingga dalam penyalurannya kami benar-benar hati-hati. Ketika ada masukan, ada tambahan kuota, kita pasti akan melakukan cross-check ke dinas terkait dan kemudian kita akan menyampaikan masukan tersebut kepada BPH yang nantinya jumlah kuota total misalkan untuk Kepulauan Riau kita bisa kurangi untuk subsidi transportasinya untuk masuk ke nelayan karena jumlahnya tetap aja satu bundaran. Artinya tidak bisa menambah misalkan maunya transportasinya 10 liter terus nelayannya dari 10 liter jadi 12 liter jadi 12 tambah 10, tidak. Jadinya yang untuk transportasinya 8, yang untuk nelayannya tambah 2 liter. Seperti itu gambarannya. Nah, keadilan ini penting. Dan juga saya juga mengapresiasi atas yang disampaikan oleh Bu Mariati tadi terkait bahwa bagaimana kita memastikan di titik-titik
sebaran itu benar-benar bisa mendapatkan kuota yang cukup. Adanya harga di atas itu akan menjadi juga sarana bagi kami dan juga kami mohon bantuan kepada dinas untuk saling mengawasi. Harga di atas itu artinya ada memang di titik-titik tertentu harus kita ingatkan para penyalur kita untuk selalu memastikan harganya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Karena penetapan harga bukan Pertamina juga. Nah, terkait harga yang di bawah, ini indikasinya juga bisa dua hal, Bu Mariati. Misalkan kapal 3 GT menggunakan BBM subsidi, kemudian ada oknum atau 5 GT atau 10 GT, di mana kapal 10 GT itu bukan kapal kecil loh, Bu. Iya. Kapal 10 GT itu setidaknya memiliki ABK 10 atau lebih. Artinya memastikan bahwa pengelola kapal, nahkoda, mualim 1 dan segala macamnya itu tidak menjual kembali ke darat BBM-nya. Yeah. Itu kenapa bisa harganya lebih murah. Wong mereka nggak beli kok. Yang beli yang koperasi yang punya kapal. Tapi koperasi yang punya kapal dirugikan. Kan seperti itu. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Semasa saya masih diperbantukan di Kementerian Kelautan Perikanan, tugas dan fungsi saya itu adalah untuk memastikan nelayan pesisir dan pulau-pulau kecil itu memang mendapatkan akses BBM. Tidaknya 16.671 pulau kami catat dan kita masukkan PBB dari 17.504 pulau. Yeah. Dan tadi kenapa saya bilang Morotai, simple sebenarnya. Kami buka pelabuhan perikanan cukup ramai di Dayo Majiko, tapi kenyataan yang terjadi adalah mereka tidak pernah mengambil BBM dari SPBUN yang kita siapkan. Kenapa? Ternyata lokasi dinasnya itu ada di kota yang 30 km tadi. Di kota tersebut ada SPBU untuk transportasi. Dengan rekomendasi, mereka itu juga bisa mengambil dengan jerigen. Nah, ini kan juga nantinya akan mengurangi subsidi untuk transportasi. Solusi yang waktu itu saya dapatkan dan saya bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah memastikan satu orang diperbantukan dari dinas perikanan yang ada di kabupaten untuk bisa berkantor di pelabuhan perikanan. Nelayan mendarat butuh bensin, butuh logistik baru, tinggal mencatatkan kuotanya, misalkan 30 hari dia dapat 100 liter. Tinggal dikurangin terus bisa melaut lagi. Nah, solusi ini bisa menyelesaikan dua permasalahan. Yang dulunya di kota selalu kekurangan subsidi untuk transportasi, jadi cukup. Kenapa? Karena subsidinya yang untuk nelayan memang diberikan dari SPBU nelayan yang letaknya memang di lokasi pelabuhan perikanan Dayo Majiko. Nah, hal-hal seperti ini kita harus koordinasikan bersama. Kami memiliki titik operasi di setiap kota, insya Allah, yang bisa dijadikan oleh teman-teman KNTI maupun dinas untuk berkoordinasi, sehingga ya mau online kadang-kadang kan di luar pulau seperti Moa atau seperti di Morotai itu tidak ada akses internet, listrik aja susah. Nah, untuk itu, jadi koordinasi penting, setidaknya kartu kontrol yang setiap sore itu bisa dikumpulkan juga kepada dinas untuk dicatat. Jadi semacam konsinyering yang dilakukan internal oleh dinas, sehingga paginya itu dinas punya data yang sama, staf yang berbantukan untuk mencatat tambahan kebutuhan BBM untuk mengurangi kartu kontrol tadi bisa dilakukan tiap hari juga. Dan ini saat ini menjadi solusi dan alhamdulillah teman-teman di Morotai, Pak Bupati, Pak Beni Laos juga apresiasi terhadap solusi ini. Oke, terima kasih Pak Bramantia. Saya ada tadi yang bertanya singkat aja terkait mekanisme lapor tadi yang disampaikan oleh Pak Bramantia. Kemana harus dilaporkan seperti itu? Sebenarnya ketika ada diindikasikan penyalahgunaan BBM subsidi, bisa dilaporkan ke Pertamina melalui nanti ada call center yang bisa disampaikan ke kami, atau yang paling dekat adalah dinas, Mas. Oke. Yang tentunya tadi kembali pada niat baik.
Ya, kami tidak bilang bahwa terkadang ada niat tidak baik, tapi banyak terjadi di lapangan di mana jangkauan memang tidak bisa kita setiap hari ada di sana. Kita mendapatkan hal yang akhirnya konspirasi itu terjadi karena kurangnya pengawasan. Niat baik ini perlu karena balik lagi subsidi itu tidak bertambah dan subsidi itu merupakan beban negara. Nah, mekanisme kontrol dari masyarakat itu penting. Kita ada call center My Pertamina 135 itu bisa dijadikan satu akses. Saya sampaikan tadi call center Pertamina 135 untuk jadikan satu akses untuk melaporkan kegiatan apapun, subsidi untuk nelayan maupun subsidi yang disalahgunakan untuk transportasi. Itu Mas. Oke Pak. Terima kasih Pak Bramantya. Teman-teman yang punya masalah terkait penyalur dan subpenyalur seperti disampaikan Pak Bramantya bisa menyampaikan ke call center langsung, call center Pertamina 135. Nah, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya yang akan dijawab oleh Pak Adi Chandra. Waktu saya persilakan. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang tadi yang perlu kami jelaskan. Pertama terkait dengan tambak loro. Tambak loro ini sebenarnya kita sudah lakukan treatment khusus. Saya ingat tahun lalu bersama teman-teman Sekretariat Kabinet ya, pasca kunjungan Presiden ke Tambak Loro, kita juga lakukan rapat dengan teman-teman Dinas Kabupaten, Kota Semarang, dan juga Pertamina Regional Jawa Tengah. Gitu. Jadi sebenarnya sudah kita tidak lanjuti juga gitu. Nah masalahnya sebenarnya saat ini sebenarnya bukan kepada kesediaan BBM ataupun SPDN-nya, karena di sana ada SPDN. Tapi tidak bisa beroperasional karena nelayan memilih membeli ke BBM ilegal. Nah, makanya ada AKR di sana tutup. Kita dorong juga teman-teman Pertamina untuk buka atau mengambil alih alokasi yang ada di sana. Cuma secara kalkulasi, walaupun ini subsidi ya, mungkin Pak Bramantya lebih tahu, kan tidak mungkin Pertamina menumbuk terus terkait dengan operasionalnya. Nah, makanya kita dorong waktu itu, kita dorong Dinas Provinsi, Dinas Kota Semarang untuk memastikan bahwa nelayan membeli ke SPBUN atau SPDN. Yang sampai saat ini, saya rasa teman-teman Dinas masih melakukan mediasi dengan ketua koperasi yang ada di sana. Gitu. Jadi kita sudah lakukan setahun yang lalu, pasca kunjungan Pak Presiden ke Tambak Loro. Yang kedua, tadi ditanyakan berapa alokasi setiap nelayan. Kalau Permen 13 2015 memang dipatok 25 KL per bulan. Kalau 25 KL itu gede loh Pak, untuk satu nelayan kecil gitu. Nah ini kan plus minus. Akhirnya kita tidak patok, kita berdasarkan kalkulasi kapasitas mesin dan daya jangkau operasional penangkapan itu. Bisa jadi lebih daripada 25 KL atau kurang gitu. Cuma rekomendasi ini berlaku 1 bulan selama sejak rekomendasi terbit. Kalau yang dulu kan 1 kali operasi, 1 kali rekomendasi. Ini kan kasihan nelayannya. Jadi 1 bulan rekomendasi berlaku sesuai dengan kapasitas mesin dan daya jangkau penangkapan ikan tadi. Tadi ditanya GT. Kalau GT, akta ini diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi bukan KKP. KKP hanya menerbitkan surat izin penangkapan atau surat izin pengangkutan. Ada gross akte dari Kementerian Perhubungan. Saya rasa itu tadi selebihnya sudah dijawab oleh Pak Bramantya. Terima kasih, Mas Hafiz. Oke, terima kasih Pak Adi atas jawabannya. Mungkin juga karena waktunya sudah sangat mepet ya dengan Jumatan, baik di timur maupun di barat Indonesia. Mungkin kita bisa akhiri sesi diskusi kali ini dan sebenarnya kita udah membentuk grup WhatsApp juga untuk berdiskusi rutin karena memang KNTI sedang memfinalisasi data audit sosialnya terkait BBM bersubsidi di 5 daerah yang akan kita berikan ke dinas ataupun ke kementerian terkait. Mungkin itu saja diskusi kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih atas partisipasinya baik dari narasumber Pak Bramantya, kemudian Pak Adi, kemudian juga
Bu Mariati dan Intan, dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya bertanya dan mengikuti diskusi pagi hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah dari saya sebagai fasilitator, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih KMTI dan kawan-kawan semua. Ternyata banyak dari pelabuhan juga nih. Itu teman-teman lo Mas. Hello dulu. Iya, Pak. Ada Bu Ririn juga dari Pelabuhan Ratu. Oh ya, silakan. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua.